Sebelum saya mulai, siapa di antara ibu bapak di sini yang merasa ketika sholat, pikiran masih sering kemana-mana? Terkadang ingat pekerjaan, kunci kendaraan, kunci rumah, handphone, masakan, bahkan sering lupa rakaat sholat. Atau ada di antara ibu bapak di sini yang merasa dulu sering sholatnya khusyuk, tapi sekarang mulai terasa berkurang, bahkan mulai hilang. Kalau begitu, insya Allah kita akan bantu di sini temukan jawabannya. Mudah-mudahan sholat kita semua lebih baik dari sebelumnya. Beberapa pemahaman dasar dan keyakinan yang harus kita miliki sebelum belajar sholat khusyuk. Yang pertama, pahami arti dan makna ihsan. Suatu hari Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah ihsan itu?" Ihsan adalah hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Dan jikalau kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kamu. Yang kedua, pahami arti dan makna Allah itu dekat. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam Al-Quran, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku itu dekat. Aku menjawab doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaknya mereka menjawab seruanku dan hendaknya mereka beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Yang ketiga, pahami arti dan makna aku berdasarkan prasangka hamba-Ku. Siapapun yang berjalan padaku, aku akan berlari menghampirinya. Hal ini seperti yang Rasulullah sampaikan, sesungguhnya Allah berfirman, aku menurut prasangka hamba-Ku. Aku bersamanya saat ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam kesendirian, aku akan mengingatnya dalam kesendirianku. Jika ia mengingatku dalam keramaian, aku akan mengingatnya dalam keramaian yang lebih baik daripada keramaiannya. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Yang keempat, pahami arti dan makna siapapun yang ingat padaku, maka aku akan ingat padanya. Seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Yang kelima, pahami arti dan makna ingatlah padaku, maka hatimu akan menjadi tenang. Seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Yang keenam, pahami arti dan makna Allah memiliki Asmaul Husna yang maha pengasih, maha penyayang, dan maha segalanya. Seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, Allah mempunyai Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Yang ketujuh, pahami arti dan makna orang beriman bergetar hati dan bertambah iman mereka ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Rabblah mereka bertawakal. Yang kedelapan, pentingnya memahami arti bacaan dan gerakan sholat kita.
Sebagaimana Allah sampaikan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati mengerjakan sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengetahui, menyadari apa-apa yang kalian katakan. Yang kesembilan, pahami arti dan makna Allah itu maha mendengar. Hai manusia, sadari oleh kalian bahwa kalian bukan sedang berbicara dengan yang tuli dan yang gaib. Sesungguhnya yang kalian panggil adalah yang maha mendengar dan maha dekat, bahkan lebih dekat dari tengkuk leher hewan yang ditungganginya. Pemahaman dan keyakinan yang di atas itu sangat penting bagi kita semua untuk benar-benar masuk ke dalam dimensi orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan wasilah mudahnya kita belajar sholat yang khusyuk.